Nusantara mapan kembali. Jangan kita khawatir Hindu itu kemana-kemana. Kayaknya Hindu akan mengarahkan kita. Tinggal kita tanggap apa enggak. Kalau enggak tanggap, kita sendiri yang akan digilas. Kita punya senjata, ya. Pecaruan itu saya yakin itu punya kekuatan luar biasa. Pecaruan tidak hanya untuk mencaru yang enggak kira. Kita sendiri bisa kena caru kalau enggak benar. Itu yang sangat kita khawatirkan, ya. Makanya jangan khawatir kalau ada yang nanya begini, nggak usah dipikirin. Kita tetap duduk pada tugas kita. Kita serahkan semua yang kita lakukan itu akan membawa. Jadi yang belum kita dipahami oleh anak-anak muda semuanya, ya, Hindu bukan sesuatu yang remeh-temeh, tapi punya gaib, punya kekuatan sekali luar biasa, ya. Kalau penyadaran lewat sesama ndak bisa, nanti yang lain ada yang menyadarkan, jangan bingung. Nggih, Gunung Agung masih ngepul nggih, amit nih. Nah, kita punya pelinggih luar biasa di sini. Jadi kita punya pelinggih Gunung Agung ini bukan hal yang remeh-temeh nggih. Termasuk Besake ini salah satu kunci. Mudah-mudahan kemapanan Besake saged ngiring Hindu Nusantara. Dan saya udah banyak tanya-tanya di Besake udah mulai tertata. Yang tadinya nggih marin nggih ampun nggih, kira-kira 10 tahun kesini nggih mulai tertata nggih. Tadinya sangat miris ceritanya, ada cerita-cerita. Jadi semua memang harus kita lalui, jangan memandang ke belakang, memang seperti itulah. Tapi pecaruan akan jalan. Ingat nih, nggih. Jadi kalau ndak mau dicaruk kata orang Jawa nggih, ya monggo kita harus laras. Nah, kita bersyukur didekatkan kepada Rama Pandita, kepada Bapak Tukarep. Semua senior ini didekatkan kepada kita, ada maknanya kalau kita mau memanai. Apa atau itu? Kenapa kita didekatkan seperti itu? Yang paling sederhana, kenapa kita didudukan sebagai penegak dharma? Itu yang harus digarisbawahi. Kenapa kita ditaruh di hidup? Tugasmu apa kalau orang Jawa bilang, nggih? Semua ada gunanya. Nah, gunanya itu silakan ditekuni, ditelusuri dikit demi dikit. Jangan pasrah karena nggak punya kitab, nggak punya buku, jangan pasrah. Kalau kita mau mendekat kepada alam, semua bicara, nggih. Apa artinya gunung, apa artinya hutan, apa artinya bunga, semua ngiring di kuping ini ya. Kayak ada yang dikte itu. Bunga sejatinya manusia itu hanya bunganya alam, titahnya yang agung, nggih. Ditaruhlah di canang sari. Kita sebetulnya sebagai cangkok, nggih, bibitnya yang sari, sesarinya alam. Jadi kita harus jadi sari yang benar-benar bermutu supaya kelak kita menjadi titah pilihan di sana. Jadi seorang titah pilihan harus duduk sebagai canang sari. Nah, canang sari isinya apa? Mancawarna. Jadi maneka warnanya lakon itu harus kita lalui. Jangan hanya satu lakon. Jangan hanya senangnya aja, nggih. Merah, putih, kuning, hitam, hijau, mancawarna duduk jadi siji, nggih. Baru dimasukkan ke dalam air tawar. Jebret tirta bening. Tawarlah semua lakon tadi dengan senang hati. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah istilahnya patah semangat, semua ngiring. Jadi kalau kita sudah bisa menawar semua, monggo silahkan jalan. Jadi semua perjalanan kita tidak sendirian, ya. Ada yang ngiring. Jadi masalah yang ngiring tadi tidak usah ditanyain, biarin dia tugasnya apa, ya. Yang penting kita jalan, ya. Seperti Bapak Rama Pandita sampai ke Lampung, padahal itu 8 km desa saya nih kok. Nggih. Beliau enggak mungkin. Wah, saya kok mau ke Badar Lampung, enggak mungkin. Tahu-tahu udah di sana, nggih. Pesawatnya ngiring. Nah, udah ngiring itu, nggih. Nah, nanti yang mudah-mudahan ini belum tentu. Jadi apa? Udah pokoknya yang penting jalanin swadharma kita. Terus juga, nggih. Jangan mikirin saya enggak mampu, saya enggak ini. Yang jelas jangan sekali-kali membuat ton diri kita dengan kata saya enggak mampu. Bilang saya ini kuat, nggih. Itulah semangat seorang samurai. Nah, samurainya itu kayak mana? Buat kita semangat, ya. Nih kan.
Nah, salah satu kekuatan Jepang adalah samurai, prinsip dasar samurai. Nah itu sebenarnya dari Nusantara ya sebenarnya. Itu. Kita jangan mudah menyerah, bilang saya kuat apapun yang terjadi. Tinggal penyadaran berikutnya kuatnya di mana harus dicari. Jadi perjalanan saya intinya saya hanya mengilas balik Jaya Nusantara, Sumatera, Jawa dan Bali. Ini kalau jadi Jawa dan Bali kalau kita singkat jadi Baja Bali Jawa, bukan Bali ke Pulau Jawa. Balilah Jawa kembali kepada ngerti Jawa itu ngerti. Jadi jadi orang Hindu jangan nolak-nolak, jadilah Hindu yang mengerti. Satu sejarahnya gimana, dua filosofi secara lokal, secara sastranya monggo diaduk-aduk. Sejarahnya dari misalnya yang dari Jawa gimana, dari Sumatera dulunya Sriwijaya gimana, terus dari sini kok banyak Belingge misalnya di Lempuyang yang Geni Jaya, di Semeru Amit yang Putranjaya dan lain sebagainya, itu semua dikuasai harusnya. Nah, jika ada keributan ini lombamu dulu jret gitu, mana yang dipanggil kakak, mana yang dipanggil ibu dan lain kelihatan. Nah selama ini pertempuran kita mulut kita karena sejarahnya yang kurang kuat. Nah ini untuk forum mudah-mudahan suatu saat ada terbit ringkasan-ringkasan sejarah untuk Nusantaranya, terutama yang menyangkut leluhur-leluhur, raja jalur besar, raja jalur kecil, para empu dan lain sebagainya. Itu yang sangat membangun kekuatan hidup dari dalam. Karena salah satunya itulah untuk menguatkan keyakinan untuk mengaku Nusantara ini milik kita. Selama ini sejarah kita beberapa ya, bahkan kabur, terutama Mbah Wikipedia. Nah, ini udah nggak karu-karuan. Jadi saya juga mengucapkan selamat kembali ke pangkuan Nusantara lagi yang baru di Sudiwadani. Jadi jangan dianggap rumah baru, tapi rumah yang lama sementara waktu nggak pernah dikunjungi Nah sekarang sudah kembali. Monggo dengan adanya forum ini kita membangun yang lebih kuat lagi. Tuh mudah-mudahan Jaya-Jaya Nehru Jayanti Nusantara bangkit kembali, bukan bangkit apanya, bangkit kekuatan mengarungi ajaran para leluhur kami, supaya Bumi Pertiwi tidak menangis. Tangisannya sangat sedih, memilukan hati karena sudah dilupakan. Banyak yang musuhin adat, banyak yang musuhin saji katanya. Itulah, jadi kita kembali lagi mudah-mudahan alang-alang ini sebagai tanda kita siap menggempur segala rintangan. Rawe-rawe rantas, malang-malang, alang-alang, malang-malang tutung. Siapapun yang menghalangi terabas. Nah silakan cara terabasnya gimana? Ada sekarnya, jadilah sekar yang utama, yang harum, jangan jadi sekar yang baunya jelek. Silahkan tepati gimana jadi sekar yang baik. Sekar ada madunya, rasanya manis, hari manis di timur. Jangan lupa kawitan kita jangan dilupakan. Ya, gampang kenapa kita ngadep ke timur? Yaitu karena kawitan kita sebetulnya bunga ini. Ada madunya, rasanya manis, harinya manis itu adanya di timur. Timur bahasa ininya kawitan, wetan Wit itu pohon. Dan pohon kita kemana? Leluhur itu pertama wiwitan kita. Itulah kenapa di Hindu kita tidak boleh melupakan wiwitan. Karena tanpa wiwitan kita tidak ada yang lahir dari batu. Jadi sekilas perjalanan saya semoga menjadi spirit untuk yang muda dan astungkara dari doa para sepuh dan semua
mengiring langkah saya selamat di perjalanan nggih. Terima doa Pak Rama nggih matur sembah nuwun. Terus terang dari Lampung kaki kiri saya melangkah, wajah Rangepan ditampuni yang selalu di benak saya. Saya tidak tahu ada apa. Itu betul saya utarakan di sini. Apakah ada kaitannya saya tidak ngerti karena wajah beliau tidak pernah hilang. Itu di perjalanan demi perjalanan memang ada yang unik. Terutama saya selalu diajari menggentar. Ini yang saya cari sebenarnya ini, cuma nggak tahu entah itu apa artinya. Saya hanya menjalankan nanti biar alam itu yang menuntut. Jadi Rama Pandita saya mengucapkan terima kasih sekali niki, dan semuanya. Mudah-mudahan dari apa yang saya ceritakan ada yang bisa diambil. Kalau tidak ada ya monggo. Itulah sang Kardimin dari Lampung yang sederhana ya. Saya dari Jawa Timur, leluhur saya aslinya. Semua sudah madepnya ngulon. Tinggal satu keluarga ibu saya yang madepnya ngetan. Ya. Jadi saya